Halo guys, film diringkas di sini. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film komedi romantis Australia berjudul Long Story Short. Spoiler di depan. Berhati-hatilah. Film dimulai di pesta malam tahun baru. Tokoh protagonis bernama Teddy, seorang pria yang tidak menghargai waktu. Dia tiba di pesta ketika hitungan mundur ke tahun baru dimulai. Dia melihat pacarnya di ujung dan menciumnya tepat pada pukul 12. Tapi Teddy segera menyadari bahwa dia mencium orang asing yang mengenakan gaun sama dengan pacarnya. Dia dengan cepat mundur dan meminta maaf kepadanya. Karena malu, dia mentraktir minuman. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Leanne. Saat mereka berdua berbicara, Teddy mulai batuk dan gemetar. Ternyata Leanne sudah makan sesuatu sebelum Teddy menciumnya yang memicu alerginya. Leanne membawanya ke samping dan mencoba menenangkannya. Saat itu, pacar Teddy, Becca, mendekati mereka dan melihat bahwa dia mengalami reaksi alergi. Mereka mendapatkan obat dari suatu tempat dan menyelamatkan Teddy. Setelah kejadian itu, Teddy dan Leanne mulai berkencan. Mereka adalah pasangan yang bahagia selama 4 tahun ke depan. Tetapi karena suka menunda-nunda, Teddy melamarnya hanya pada tahun kelima. Setelah lamaran, pasangan itu mengunjungi makam ayah Teddy. Mereka memberitahunya bagaimana lamaran itu berjalan. Sementara seorang wanita tua mendengarkan dari jauh. Ketika Leanne meninggalkan Teddy, wanita tua itu mengucapkan selamat kepadanya. Dia bertanya kepadanya, kapan pernikahannya, dan Teddy menjawab bahwa dia belum memikirkannya. Wanita itu merasakan kecerobohan Teddy dengan waktu dan mempertanyakan apa yang akan dia lakukan jika 1 tahun berlalu dalam 1 menit. Pertanyaannya membuat Teddy tidak nyaman. Tetapi wanita itu tidak berhenti di situ. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki hadiah pernikahan yang sempurna untuknya. Saat itu, Leanne kembali dan menyapa wanita itu. Saat mereka mengobrol, wanita itu menyebutkan bahwa Teddy mengatakan pernikahan mereka 2 minggu lagi. Leanne menjadi sangat bersemangat dan memeluk Teddy. Jadi dia mengikuti kebohongannya. 2 minggu setelah kejadian itu, mereka menikah. Di pernikahan mereka, sahabatnya Teddy, Sam, memberikan pidato tentang persahabatan mereka dan bercanda tentang kebiasaannya dengan waktu. Pasangan itu sangat bahagia ketika mereka kembali ke rumah yang baru dibeli. Mereka berencana untuk membuka kotak hadiah mereka dan memulai dekorasi di hari berikutnya. Leanne pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian, dan Teddy memeriksa hadiah pernikahan mereka. Salah satunya adalah tanaman rumah mungil, yang mereka sepakati untuk diberi nama Groot. Namun yang menarik perhatian Teddy adalah sebuah kotak bertuliskan, jangan dibuka selama 10 tahun. Dia membuka kotak itu, dan melihat kaleng di dalamnya. Kaleng itu juga memiliki sesuatu di dalamnya, yang direncanakan Teddy untuk dibuka dengan pembuka kaleng. Namun, Leanne keluar dari kamar mandi. Jadi dia terganggu. Malam berakhir, dan ketika Teddy bangun keesokan paginya, dia terkejut melihat kamar tidur sudah didekorasi penuh. Dia bercanda mengatakan bahwa Leanne benar-benar melakukan segalanya. Tetapi keadaan menjadi lebih aneh. Ketika dia berjalan keluar dari ruangan, rumah mereka yang penuh warna dan didekorasi. Tanaman rumah Groot juga telah tumbuh dalam semalam. Bingung, dia berbalik untuk melihat Leanne yang hamil berdiri di belakangnya. Teddy tertawa, berpikir bahwa itu adalah lelucon. Tapi sedikit yang dia tahu. Dia telah melakukan perjalanan waktu setahun ke depan. Teddy memeriksa perutnya, dan memastikan bahwa dia benar-benar hamil. Dia mempertanyakan apa yang terjadi. Karena mereka baru menikah kemarin. Tetapi Leanne mengira dia hanya bercanda dengannya. Dia meminta hadiah ulang tahun 1 tahun. Yang membuat Teddy percaya bahwa dia mungkin menderita Alzheimer. Leanne mengabaikannya dan memberikan hadiahnya. Teddy masih sangat bingung, sehingga Leanne memintanya untuk berbaring sebentar. Saat dia berbaring di tempat tidur, hal-hal di sekitarnya mulai memudar. Detik berikutnya, 1 tahun berlalu. Teddy bangun dan bertemu dengan Leanne yang jelas-jelas tidak hamil. Dia tertawa berpikir bahwa dia baru saja bermimpi buruk. Tetapi saat mereka mengobrol, tangisan bayi terdengar dari ruangan lain. Teddy melihat sekeliling, dan melihat banyak foto dirinya dan Leanne, yang dia tidak ingat pernah mengambilnya. Tapi dia bahkan lebih terkejut setelah melihat putri mereka Tallulah.
Dia memegangnya untuk pertama kalinya, dan merasa ajaib. Setelah berdebat tentang nama Talulah, dia memberitahu Leanne bahwa dia mungkin telah melakukan perjalanan melalui waktu. Tetapi dia hanya menertawakannya. Teddy kemudian bertanya tentang tahun lalu, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah jauh dari rumah untuk bekerja setengah dari waktu. Kemudian, Leanne memintanya untuk berhenti dari pekerjaannya dan mengejar fotografi, yang sebenarnya ingin dia lakukan dalam hidup. Teddy terkejut bahwa dia belum memulai fotografi, bahkan setelah 2 tahun menikah. Apalagi dia tidak pernah mengajak Leanne berbulan madu. Karena kebiasaannya menunda-nunda, Teddy merasa bersalah atas semua ini. Sehingga dia menelepon temannya Sam, dan memintanya untuk datang ke rumahnya pada hari yang sama tahun depan dengan hadiah ulang tahun. Setelah itu, dia menempatkan jeruk di pot Groot untuk melihat apakah dia benar-benar akan melakukan perjalanan waktu. Waktu berubah lagi, dan sekarang adalah hari jadi mereka yang ketiga. Jeruk telah busuk kering dan Groot telah tumbuh lebih besar secara eksponensial. Sam tiba di luar bingung tentang pengingat di teleponnya. Teddy memeluknya dan meminta hadiah ulang tahun darinya. Tapi Sam telah membawa seekor kuda poni kecil. Berpikir bahwa yang dia maksud adalah hadiah kamar bayi. Teddy menjelaskan semua yang terjadi pada Sam. Tapi dia tidak mempercayainya. Setelah bersikeras, Sam mengaitkan insiden itu dengan film Groundhog Day, dan meminta Teddy untuk membuat hidupnya sempurna. Untuk mengakhiri loop, Teddy memintanya untuk mengatur pengingat untuk hari yang sama tahun depan dan pergi. Di rumah, dia bertemu Talulah kecil, dan marah karena ayah bukanlah kata pertamanya. Leanne mengatakan bahwa dia jarang berada di rumah bersamanya karena pekerjaan. Teddy juga mengetahui bahwa dia dan Leanne akan menjalani terapi pasangan. Karena masalah perkawinan, dia membaca surat yang ditulis Teddy saat ini untuk Leanne di mana dia mengatakan bahwa dia harus berhenti mengejar mimpinya untuk menjadi seorang penulis. Leanne juga membacanya, dan menuduhnya cemburu karena tidak pernah menekuni fotografi. Teddy kecewa pada dirinya sendiri, melihat betapa dia telah berubah selama bertahun-tahun. Detik berikutnya, 1 tahun lagi juga berlalu. Dia memanggil Leanne, tetapi dia tidak menjawab. Setelah itu, Sam tiba di rumah, dan memberitahu Teddy bahwa dia dan Leanne berada dalam pemisahan percobaan. Yang berarti mereka telah memutuskan untuk menghabiskan waktu berjauhan untuk sementara waktu. Dia dengan cepat menelepon Leanne, dan mengucapkan selamat ulang tahun padanya, untuk mencoba menyatukan kembali hidupnya, dan mengakhiri perjalanan waktu. Tapi dia menolak untuk bertemu dengannya. Ketika dia mengundangnya, Teddy membuka lemari es untuk minum. Dan waktu berubah lagi. Kali ini, dia berjalan ke ruangan lain dan mencium seorang wanita yang mengira dia adalah Leanne. Tetapi ternyata itu adalah mantan pacarnya Becca. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka telah bertemu selama beberapa bulan. Dia tahu bahwa Leanne dan dia masih dalam pemisahan percobaan. Becca pernah menikah tetapi telah bercerai. Saat Teddy mencoba mengeluarkannya dari rumah, Leanne mengetuk pintu. Dia menyembunyikan Becca di balkon dan membiarkan Leanne masuk. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia merindukannya, dan bahwa mereka harus mengakhiri perpisahan, dan kembali bersama. Teddy sangat senang mendengar ini, dan menciumnya. Tapi dia melihat pakaian dalam Becca di sofa. Dia menuduh Teddy telah membawa wanita lain dan meminta cerai. Teddy mencoba menenangkannya, tetapi Leanne keluar. Setelah itu, Becca dengan sinis menawarkan kepada Teddy pengacara perceraian. Sebelum membuatnya pergi, dia memintanya untuk tidak mengangkat teleponnya, atau menjawab pesannya, jika dia mencoba menghubunginya lagi. Saat Teddy berbalik, Becca berada di dapur dengan pakaian yang berbeda. 1 tahun penuh telah berlalu lagi. Dia mengetahui bahwa dia dan Leanne masih terpisah, dan Becca telah pindah bersamanya. Teddy segera menelepon Sam, dan memintanya untuk bertemu di luar. Setelah itu, dia memberitahu Becca bahwa dia masih mencintai Leanne. Becca juga mengatakan kepadanya bahwa dia mencintai mantan suaminya, dan telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dengan berpisah darinya, keduanya terikat satu sama lain, dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Beberapa saat kemudian, Sam tiba dengan mobil sportnya, dan menjemput Teddy. Saat mereka berbicara, Teddy mengetahui bahwa Sam telah didiagnosis menderita kanker, dan sangat kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup.
Teddy tidak bisa berkata-kata, dan membuat Sam berjanji bahwa dia akan hidup. Ketika dia kembali tahun depan, keduanya berbagi percakapan emosional. Sebelum Teddy pergi menemui Leanne di rumah barunya, Leanne bertanya apakah dia menandatangani surat cerai. Teddy terkejut dengan komentar itu. Dia mengatakan telah mengajukan gugatan cerai dan dia telah menolak untuk menandatangani surat-surat selama setahun terakhir. Dia memintanya untuk kembali bersamanya. Tetapi Leanne mendesaknya untuk pergi. Karena mengetahui bahwa dia bersama Becca. Saat dia menutup pintu, waktu berubah lagi menjadi 1 tahun kemudian. Teddy secara tidak sengaja jatuh ke kolam talulah. Dan didekati oleh pacar baru Leanne, Patrick. Dia ketakutan dan mulai menghinanya. Hanya untuk menyadari bahwa Leanne akhirnya bahagia dengan seorang pria. Dia juga diberitahu bahwa Leanne kehilangan cincin kawinnya di laut. Melihat dia menikmati hidupnya lagi, dia menandatangani surat cerai dan mengalami gangguan emosional di depan Patrick. Untuk sedikit menghibur Teddy, Leanne mengizinkannya mengajak anjingnya jalan-jalan. Teddy dan anjingnya pergi ke pantai, tempat dia duduk sambil memikirkan kehidupan. Setahun berlalu dalam beberapa detik, dan Teddy terlihat dengan janggut penuh. Dia masih di pantai dengan anjingnya. Ketika dia melihat sebatang coklat dengan kacang tergeletak di tanah, dia berpikir untuk memakannya untuk bunuh diri. Tetapi berhenti ketika Talulah yang berusia 7 tahun memanggilnya. Dia dengan senang hati membuat istana pasir di belakangnya. Teddy kaget melihat gadis kecilnya sudah dewasa. Berbicara dengannya memberinya alasan untuk hidup. Dia membawanya kembali ke Leanne setelah bermain. Dia dan Leanne mengobrol lama. Setelah dia masuk ke dalam, Teddy ingat itu hari jadi mereka, dan mengetuk pintu. Saat itu waktu cepat maju lagi ke setahun kemudian. Jenggot Teddy hilang dan dia sekarang berkacamata. Leanne tidak ada di rumah. Jadi dia menelepon Sam lagi. Namun yang mengejutkan, operator mengatakan bahwa nomor tersebut tidak ada lagi. Teddy dengan cepat membuka media sosialnya dan melihat foto-foto mereka di rumah sakit. Saat Sam berjuang melawan kanker, akhirnya, dia mengetahui bahwa Sam telah meninggal. Dalam 1 tahun terakhir, dipenuhi dengan kesedihan karena kehilangan. Dia mengunjungi makam Sam. Saat berbicara di kuburan, wanita tua dari sebelumnya mendekatinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tahu dia telah berusia 10 tahun. Dalam 1 jam terakhir, Teddy, shock, menanyainya apa yang sedang terjadi. Wanita itu mengklaim dia memberinya kekuatan untuk menjalani hidup dalam foto. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa dia akan menikahi seorang pria berusia 20-an. Ketika dia bertemu dengan orang asing yang memberinya hadiah yang sama, dia juga melihat hidupnya dalam foto dan sebagai hasilnya, tidak menikahi pria itu. Sebaliknya, dia menikahi wanita yang dicintainya. Masih bingung, Teddy menyebut wanita itu penyihir lesbian yang telah mengutuk dirinya. Dia menjelaskan bahwa ada cara untuk memutar waktu kembali dan menjalani hidup dengan pengetahuan yang telah diperolehnya. Teddy ingat kaleng yang dia dapat sebagai hadiah untuk pernikahannya. Dia dengan cepat bergegas ke rumah Leanne dan bertanya apakah dia masih memilikinya. Leanne mengeluarkan kotak itu dan juga memberitahu Teddy bahwa dia dan Patrick sudah putus. Dia mengungkapkan bahwa Patrick mengira dia masih mencintai Teddy. Teddy tiba-tiba menemukan apa yang ada di dalam kaleng dan menyerahkannya kepada Leanne sebagai hadiah ulang tahun ke-10 mereka. Leanne membukanya dan menemukan cincin kawinnya di dalam. Teddy kemudian melamarnya lagi dengan mengatakan bahwa mereka berdua saling mencintai dan hidup terlalu singkat untuk tidak bersama orang yang Anda cintai. Leanne menyatakan bahwa itu jauh lebih rumit dari itu, tetapi akhirnya setuju untuk menikah dengannya. Tiba-tiba, waktu berubah menjadi sehari setelah pernikahan Teddy. Dia bangun dan Leanne berharap dia bahagia di hari pertama sebagai suaminya. Dia memeluknya erat-erat dan bergegas memesan bulan madu mereka. Sangat gembira dengan emosi, dia menelepon bosnya dan berhenti dari pekerjaannya. Mengatakan bahwa dia akan menjadi seorang fotografer. Selanjutnya, dia menelepon Sam dan memintanya untuk menjalani pemeriksaan kanker setiap tahun pada hari yang sama dan mengancam akan menyeretnya ke rumah sakit jika tidak melakukannya. Dia kemudian berlari ke kaleng ajaib dengan tujuan memberikannya kepada Becca, yang dia tahu membutuhkannya. Film berakhir saat Teddy memberitahu Leanne bahwa mereka dapat melakukan semua yang mereka suka dalam hidup saat itu juga.
berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini. Nyalakan notifikasi, dan tinggalkan suka untuk membantu saluran keluar. Terima kasih telah menonton.